Terkabulnya doa malaikat untuk orang yang pelit. Sifat kikir atau pelit adalah sifat tercela yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Sifat ini mendorong pelakunya untuk selalu menumpuk harta tanpa berniat sekalipun untuk berinfak dan sedekah. Sifat kikir diyakini sebagai sebuah penyakit, yakni penyakit wan, yaitu terlalu cinta dunia. Orang yang terkena penyakit ini tidak akan mengorbankan hartanya untuk membantu dan menyenangkan orang lain, bahkan terhadap dirinya sendiri. Faktanya, banyak dari orang-orang yang kikir atau pelit ini akan berbelit-belit saat diminta untuk bersedekah. Padahal setiap sedekah yang dilakukan seseorang akan didoakan oleh para malaikat. Begitu juga sebaliknya. Malaikat pun akan mendoakan mereka yang kikir atau pelit tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam tafsir yang lainnya, harta orang yang kikir atau pelit akan hancur dengan sendirinya, atau bisa juga pemiliknya yang akan hancur dengan hartanya, atau kebalikannya akan hilang. Betapa mengerikannya, bukan? Ada bahaya besar yang akan timbul bila sifat kikir atau pelit ini menguasai kehidupan seseorang dan masyarakat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, "Jauhkanlah diri kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya kikir itu menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kikir mendorong mereka berbuat zolim, lalu zolimlah mereka. Mendorong mereka memutuskan silaturahim, lalu mereka pun memutuskannya. Mendorong mereka untuk berbuat jahat, lalu berbuat jahatlah mereka. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan zolim, karena sesungguhnya satu kezoliman membawa banyak kegelapan di hari kiamat. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan buruk, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai perbuatan buruk dan tindakan yang buruk." Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, dari sifat kikir akan timbul bahaya, yakni simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di Tanumi Channel. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan syiar Islam. Yang pertama, terjadinya kezaliman. Contoh dari hasil perbuatan kikir ini adalah seperti mencuri hak orang lain, korupsi, bahkan sampai membunuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu saat Abu Hayyai al-Ashadi tawaf di Baitullah. Kemudian dia melihat seseorang berdoa, "Allahumma kinni suha nafsi," yang artinya, "Ya Allah, jagalah diriku dari sifat kikir." Orang itu tidak menambah dari itu. Lantas Abu Hayyaj bertanya, "Kenapa hanya berdoa demikian?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya, jika diriku terjaga dari kekikiran, maka aku tidak akan mencuri, berzina, dan perbuatan dosa lainnya." Kedua, terputusnya tali silaturahmi. Sifat kikir ini menyebabkan pelakunya tidak lagi peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan saudaranya, kerabatnya, bahkan tetangganya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kebencian, iri hati, dan dengki, sehingga orang kikir ini banyak yang membencinya. Ketiga, melahirkan kejahatan. Salah satu pangkal kejahatan adalah sifat kikir. Seseorang yang dikuasai sifat kikir sudah tidak mau mengikuti perintah tentang anjuran untuk berbagi antar sesama. Ia juga tidak akan percaya jaminan Allah terkait rezeki. Ia hanya percaya pada harta benda yang dimilikinya. Jika harta yang dimiliki tidak dibagi dengan orang lain, maka ia yakin akan menjadi kaya. Karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat kikir dan iman tidak akan berkumpul dalam hati seseorang selama-lamanya." Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis ini, sifat kikir dan iman kepada Allah tidak akan pernah menyatu dalam diri seseorang. Jika ia memiliki sifat kikir, maka ia tidak beriman. Sebaliknya, jika ia beriman, maka ia tidak memiliki sifat kikir. Semoga muslim dan muslimah dijauhkan dari sifat tercela ini.
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya dari perbuatan buruk tersebut. Amin.